Itu apa rasanya lo dijilatin sama Putri Marino? Kayak Bang Ciko, punten Bang Ciko. Dinamika Abimana dengan Martinolio di adegan ending justru. Itu tuh menurutku lucu, tapi kalau disimak detailnya sulit loh. Tiba-tiba Pak Timo ngupload foto gua. Jadi gua tahu gua dapat peran itu dari Instagram. Jadi gua tahu dapat peran itu bareng sama kalian. Gue lompat dari tuk-tuk itu. Set, gue lompat, tuk-tuknya masuk jurang. Vrak. Masalahnya di seberang situ di tempat gue jatuh, kru itu bukan kru syuting, kru yang nunggu. Mereka kira gue lagi syuting. Terus mereka, brak, gue jatuh, mereka nonton. Wah, keren. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kebetulan kita syuting ini di siang-siang. Cuman lo kan nontonnya bebas kapan aja. Jadi gue ucapin semuanya. Yang pasti hari ini mantep nih. Lo tahu kan, film Indonesia tahun ini lagi mantep-mantepnya nih. Lagi gokil-gokilnya eksplorasinya, perkembangannya, prestasinya, dan segala macamnya. Bahkan di tahun 2022, film Indonesia ditutup dengan salah satu film yang bombastis. Aduh, jijik banget ya kata-katanya bombastis ya. Viral di medsos gitu ceritanya. Bahkan sempat menjadi film nomor 1 di Netflix, The Big Four. Langsung kita panggil nih dua castnya, Bang Ari Kriting dan Kristo. Hormat. Sedap. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah datang juga dong pastinya. Apa kabar nih pastinya dulu nih pertama? Luar biasa ya, senang banget kita udah bisa datang sini diundang. Kabarnya juga baik. Bang Ari gimana Bang Ari? Baik, saya juga kabar baik. Senang sekali bisa datang ke sini. Dan juga mudah-mudahan kita bisa membahas sesuatu yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Inspirasi anak muda. Ini kenapa jadi podcast motivasi ya? Iya. Berharapnya ya. Berharapnya semoga. Iya, padahal mungkin tidak ada juga nanti. Kita kasih janji aja dulu di awal. Iya. Biar manis aja dulu awalnya. Biar orang kayaknya saya harus menonton ini sampai akhir. Kok sampai ada, kenapa saya menonton ini ya? Dua orang ini kok tidak berbobot sebenarnya ya. Yang pertama-tama gue pengen ucapin congrats dulu buat The Big Four. Thank you. Jadi film nomor 1 kemarin di Netflix. Betul. Bukan suatu hal yang sering lah bisa kita bilang. Belum ya mungkin ya. Film Indonesia walaupun sekarang udah banyak di Netflix tapi meningkati peringkat nomor 1 di Netflix bahkan. Menyaingi film-film yang lain gitu. Dari segala macam negara kan di situ semua ada. Itu kira-kira menurut kalian apa yang bikin film The Big Four naik tes ke nomor 1 dalam waktu rilis? Dia kan naik ke nomor 1 tuh gak jauh dari waktu rilis ya? About 4 days, 3 hari. 4 hari langsung des. Kira-kira menurut kalian sebagai castnya nih gitu. Faktor apa tuh yang menyebabkan? Ari Kriting sih menurut gue ya. Menurut lu gitu ya? Iya gila, dia soalnya engagement dan kacau. Namanya tuh sebesar itu bro. Jadi ada Ari Kriting di The Big Four. Langsung gitu. Gitu. Ya, kalian bayangkan aja lah orang-orang Argentina, Bolivia, Jepang kayak Ari Kriting ayo kita nonton. Jangan. Orang Bolivia juga tidak tahu saya. Siapa tahu ya kan orang-orang para gue sebenarnya fans Ari Kriting gak tahu aja. Selama ini mereka gak pernah nunjukin aja bang. Iya. Kalau orang Brazil mungkin iya kayak dia mirip Ronaldinho, apakah dia keluar? Mirip Ronaldinho. Soalnya saya sering begitu tuh. Tapi kalau menurut saya sih The Big Four bisa sampai sejauh ini ya. Karena kalian di luar sana yang selalu mendukung kita berkarya. Itu jawaban-jawaban diplomatis. Diplomatis. Biasa bro. Fans gitu. Jadi kayak fans ketika menontonnya kayak, wah aku dihargai. Aku akan mendukung orang ini sampai mati. Padahal enggak juga bro, mereka hanya bermulut manis. Follow AdSense, beli merchandise. Tapi enggak kalau jawaban seriusnya mungkin menurut gue, mungkin tahun 2020, dari tahun 2020 sampai 2022, it's a stressful years gitu. Kita pandemi terus juga unemployment itu banyak banget. Jadi kayak mungkin yang dibutuhkan sama masyarakat di seluruh dunia bahkan ya sekarang tuh adalah something fun, something no brainer, something dar yang kayak seru aja nontonnya kayak popcorn movie terus kayak naik roller coaster lah ibaratnya gitu. So pas film ini keluar mungkin banyak orang yang membutuhkan itu gitu. Orang yang nontonnya tuh kayak have fun aja gitu, nontonnya kayak ketawa-ketawa, ngilu-ngilu gitu. Jadi mungkin menurut gue itu salah satu faktornya. Sama kalau mungkin menurutku juga formula yang ditawarkan sih ya. Karena kan Pak Timo sendiri kan, Pak Timo Cahyanto itu kan
sebenarnya sudah punya track record lah ya di perfilman, bukan hanya dalam negeri tapi di luar negeri juga. Jadi orang-orang juga sudah mention lah kalau seorang Timo Cahyanto itu punya sentuhan style yang seperti ini. Nah, tapi mungkin di film-film sebelumnya gore-nya itu mungkin memang depresif gitu. Jadi segmented menurutku ya, kayak kita yang menonton memang orang-orang yang harus punya passion untuk melihat hal semacam itu gitu. Tapi ketika dia kawinkan dengan komedi, yang mana kita bisa bawa funnya, itu menurutku itu kawin banget gitu eksekusinya, bagaimana pendekatannya Pak Timo. Jadi ketika itu tampil di layar, perkawinan antara action ala Pak Timo dengan komedi yang kita coba bangun di sini, itu benar-benar bisa dinikmati. Karena saya rasa sih orang-orang tuh mentionnya pada aneh gitu. Kayak mereka mau takut tapi kok lucu gitu. Jadi kayak oke, aku kayaknya bisa menerima kepala orang terbelah karena aku setelah ini akan ketawa gitu. Jadi kayak dua pasar besar ini, orang-orang yang menikmati komedi dengan orang-orang yang menikmati action berdarah-darah ini nyatu di sini gitu. Kupikir sih itu juga yang mungkin yang bikin The Big Four kok kayaknya disukai banget gitu. Bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia, karena itu mungkin. Komedi itu kan sebenarnya universal ya. Setuju. Orang gampang memahami gitu. Orang kalau kepleset pisang ya lucu. Mau itu di Rusia apa di Australia lucu gitu kalau orang lihat kepleset gitu. Nah itu mungkin yang bikin dua hal ini bisa kawin gitu. Action juga seperti itu. Lihat orang berantem tuh pasti wah seru nih orang berantem nih. Nah itu mungkin ketika itu dikawinkan jadi kayak rasanya tuh lebih gampang diterima oleh seluruh dunia. Klop banget gitu loh emosinya gitu yang ditonton. Atau mungkin memang ada orang yang merasa kepala terbelah itu lucu. Ada. Timo Cahyanto orangnya. Timo Cahyanto. Timo Cahyanto. Dia kalau menjelaskan adegannya itu dengan perasaan bahagia gitu. Nanti ditembak kepalanya meledak ini. Wah, gitu dia ketawa-tawa bener Pak. Serius kita kayak muncrat-muncrat darahnya dari sini. Muncrat darahnya. Lucu banget tuh. Lucu dari mana ya Pak Timo? Iya, nanti mata kamu dipukulin pakai popor senapan, nanti kamu sampai gini ya. Gitu kayak kenapa sih orang Maka kita sedia psikolog selalu di set. Di set ya. Jadi bahkan memang beneran di proses penggambaran adegan-adegan kekerasan tadi itu memang sedetail dan sedeskriptif itu juga Pak Timo ngegarapnya. Oh iya. Maksudnya bukan yang cuma sekedar lo berantem sama dia. Oh enggak. Tapi beneran gue pengen tangan ini mendarat di mata lo. Yes. Bener. That's one of the genius thing about him menurut gue. Jadi meticulous gitu ya. Iya, dia tuh orangnya sangat detail dan menurut gue sebagai sutradara dia tuh punya an editor brain gitu. Jadi otaknya udah otak editor. Jadi saat kita syuting pun gue sama Bang Ari nih, kalau misalnya ada Bang Ari sih terutama, dan misalnya Mas Abi sama Leo kalau lagi berantem gitu. Dia tuh gak pernah yang, ya mesti ada tapi jarang banget. Jadi dia mostly kalau nge-shoot itu udah tahu startnya dari mana, endingnya di mana. Jadi gak pernah kita take dari awal banget tuh enggak. Jadi kita sebagai aktor pun jadi gak terlalu capek. Kita bisa menjaga stamina kita. Jadi dia udah tahu, oke katanya sampai di sini aja ya. Karena ntar pas di editing bakal gue ambilnya cuma sampai sini gitu. Jadi kayak nonton Mad Scientist Pak. Lagi bikin Frankenstein gitu. Yang kayak ya mengambil dari sini terus gitu. Terus kalau kurang darah, terus dia kayak ini kayak darahnya kurang deh. Diguyur gitu. Yang bener-bener kayak orang gila. Nih film action itu kan bukan, bisa aku bilang bukan sebuah hal yang sering kalian mainkan. Betul. Film pertama saya paling tepatnya. Lebih tepatnya. Kalau buat baru nyoba. Dan lo langsung main film action. Ya. Walaupun di sini karakter lu bukan yang si jago berantem. Iya kan? Paling cupu. Iya si pelor gitu. Agak ngomong-ngomong pelor, gue berasa kayak ngeliat diri gue sendiri. Dia ada gigi emasnya juga. Pelor ketemu pelor. Pelor pakai gigi emas. Iya, gigi emas. Nah si pelor itu emang sengaja dibikin gak bisa berantem karena lu maksudnya juga belum piawai main film action atau gimana tuh? Nah itu dia agak bangkainya Pak Timo Cahyanto nih Pak Timo. Mana orangnya nih? Nonton gak lo? Jadi dia ngetrain kita semua selama 3 bulan untuk berantem. Jadi gue punya basic martial art. Dulu gue pas SMA kuliah gitu kempo. Jadi gue belajar lagi di situ untuk mengubah dari martial art berubah jadi kayak stunt buat di film gitu. Karena agak berbeda kan. 3 bulan tuh kita digenjot. Wah belajar terus kaki gue diregangin lah. Badan jadi kayak gimana. Udah bisa nih. Terus pas udah syuting baru tahu kalau gue gak berantem. Jadi lu disuruh latihan doang. Mohon maaf saya ngapain 3 bulan. Ternyata tapi maksudnya tujuan Pak Timo baik. Itu adalah
kita syuting bakal capek dan betul capek banget. Jadi selama 3 bulan ini kita di-train supaya daya tahan tubuh kita tuh kuat banget. Jadi pas kita harus ngulang-ngulang take untuk adegan itu tuh lebih bertahan gitu. Dan karakter Pelor itu kenapa dia cupu? Karena dia sebenarnya adik paling kecil. Jadi The Big Four itu bukan Pelor, Alpha, Django dan Topan. Tapi Big Four itu sebenarnya bapak, terus Topan, Alpha dan Django. Nah, si Pelor ini adalah anak yang baru diangkat sama bapak. Jadi 4 anak-anaknya itu kan sebenarnya anak-anak yang entar bapaknya mati atau anak di panti asuhan, pokoknya yang kurang beruntung lah. Diangkat-angkat. Nah, ini anak terakhir yang paling terakhir untuk diangkat untuk dimasukin ke Big Four karena bapak udah mau pensiun. Jadi tetap ada 4. Tapi yang 1 mau pensiun si bapak. Jadi kalau lihat di scene terakhir pokoknya ada satu scene yang menyimbolkan bahwa gue udah masuk ke dalam The Big Four gitu. Lu udah dikasih jadi kunci gitu lah intinya. Udah beres probation lah. Iya betul Pak, udah beres probation. Lu magang lah. Bener magang. Kalau Bang Ari sniper-sniperan tuh Bang. Ya kalau karakternya, itu juga Django. Karakternya Django. Betul sama seperti yang dibilang sama Kristo. Kita latihan fisiknya itu full. Semuanya rata, dapat latihan basic. Kebetulan kan saya juga memang dulu punya basic ya. Pas ditanya Pak Timo, kamu punya basic gak? Punya Pak. Dulu kamu apa? Tukang palak di sekolah. Itu butuh nyali bro. Butuh nyali dan keberanian. Betul. Kalau yang kita palak ngelawan kan kita harus bisa fighting tipis-tipis. Memang sih kalau basic bela diri gak ada. Cuman saya tukang palak di sekolah. Kata Pak Timo bagus, cukup itu sih. Untuk jadi karakternya saya. Nah, jadi kita setiap minggu itu adalah mungkin 2 minggu awal kita latihan fisik gitu. Tapi pas minggu-minggu berikutnya semua latihan fighting saya itu latihan tiarap. Oke, karena sniper tadi. Sniper. Jadi orang berantem 2 jam saya tiarap aja 2 jam. Cuman kayak membosankan juga sih sebenarnya ya. Setelah sebulan jadi cicak dia Pak. Gini aja. Saya bingung karakter saya ini sebenarnya sniper apa reptil. Salah melata jadinya melata ya. Nah tapi memang kita ada latihan senjata juga dan kemarin saya baru lihat reviewnya juga. Bagaimana kita pergerakan senjata dari masing-masing karakter itu ada yang sempat melihat gitu kita safety-nya bagaimana, kita ngarahin larasnya, timingnya benar apa enggak. Karena memang sebenarnya disiplin itu ada gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka terlewat di film-film action ketika mereka pergerakan senapan senjatanya itu ya sepemikiran mereka aja padahal sebenarnya disiplinnya aja ada gitu. Nah itu yang kita sempat pelajari juga disiplin itu dan kemarin sih ada yang nge-review gitu kayak oh ini bener nih mereka bagaimana kolaborasinya posisi senjata ketika 2 orang, ketika 3 orang itu beda gitu. Ketika sendiri sniper bagaimana positioningnya gitu itu yang juga kita perdalam sih ketika latihan. Jadi tidak hanya sekedar koreografi action tetapi juga untuk cara teknik memegang senjata itu sendiri juga kita ada yang membimbing gitu. Biar believable juga gambarnya gitu. Benar. Karena kan kayak beberapa kali sempat nonton di YouTube, ada juga dia kadang satu media yang biasa membahas film itu suka mengundang misalnya ahli senjata atau ahli mobil. Kayak misalnya ahli mobil disuruh menilai adegan di Too Fast Furious seberapa nyata ini, seberapa believable. Karena kan semakin believable, experience kita menontonnya juga makin imersif gitu loh. Kita kayak berasa beneran masuk. Bener. Kalau dan itu memudahkan aktornya juga. Ketika dia tahu apa yang dia lakukan ini benar, sesuai dengan teknik, itu juga mendorong mereka untuk ketika berakting itu merasa lebih real aja gitu. Jadi yang orang bilang, wah aktingnya kelihatan natural banget. Mungkin salah satu hal yang mendorong kita menjadi natural adalah karena penguasaan kita terhadap hal-hal yang akan kita lakukan. Kalau kita nggak paham cara melakukannya juga mungkin kita akan terlihat banget acting karena kita nggak tahu nih bagaimana cara melakukan ini gitu. Benar. Berpura-puranya terlihat sangat berpura-pura gitu. Bohong gitu, nggak berasa, nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan gitu. Tadi main film action Bang Ari, ini juga suatu hal yang dieksplor lagi sama Bang Ari. Buat lo yang baru main film langsung main film action. Sekarang nih kalau gue tanya, lo pengen main film jadi apa atau di genre apa nih yang kayaknya jauh tapi pengen coba ngeksplor ke arah sana? Kalau gue pengen main di film sequelnya Big Four ya kalau boleh. Netflix. Gue juga pengen ikut kalau boleh Bang. Yuk, bisa yuk. Enggak. Kalau misalnya karakter mungkin
I would love to play a villain karena gue penasaran banget rasanya menjadi villain itu seperti apa, dan it's always fun to be the bad guy menurut gue ya. Oke. Every time gue nonton film action terutama yang kayak John Wick gitu misalnya, ngeliat villainnya tuh kayak ih kok seru banget ya jadi dia gitu. Berperan sebagai that douchebag-nya itu kayak seru. Jadi gue pengen banget sih main di film sebagai villain. Dan kalau filmnya apa, mungkin genre-nya probably a dark atau awkward comedy, cringe comedy, itu gue pengen banget sih. Tapi lo tetap jadi si antagonisnya di situ ya, jadi villain gitu. Iya. Lo ngebayangin kalau diri lo jadi villain, lo tipe yang model nyuruh orang, yang organized banget, atau lo yang turun tangan sendiri? Fun. Oke. Probably turun tangan sendiri. Yoi. Turun tangan sendiri gue. Terus lo tipe villain yang emang gue nih yang orang jahat, atau lo yang lo nggak tahu gue yang jahat. Itu lo tuh. Iya, gue itu. Kayak kelihatannya kayak baik-baik nih, santai-santai aja. Terus tiba-tiba kulitku mana terkupas. Ternyata gak ada isinya gitu. Ya gitulah kira-kira. Yeah. Probably, gak tahu. Kalau Bang Ari Bang? Setuju sih sama Kristo sih, sebenarnya jadi penjahat itu menyenangkan. Karena secara formula penulisan juga untuk menciptakan protagonis atau hero yang kuat, itu sebenarnya PR-nya bukan menciptakan karakter hero-nya, tapi antagonisnya. justru menciptakan karakter antagonisnya. Hari Keriting 2022. Keren. Ketika antagonisnya bagus, kuat, hero-nya itu dengan sendirinya orang akan merasa dia harus berjuang untuk mengalahkan orang sejahat ini. Benar. Gitu. Memang PR-nya menciptakan karakter antagonis. Cuman kalau saya sih sebenarnya bukan karakter antagonis. Saya tuh penasaran pengen jadi setan. Jadi setan? Iya. Film horor tapi setannya saya. Itu kayak tantangan banget coy. Kayak orang selama ini nonton saya ketawa-ketawa lucu happy, saya pengen kalian takut. Mimpi buruk kalian gara-gara nonton saya. Itu saya kayaknya apakah saya mampu tuh mendeliver perasaan itu, karena kalau saya bisa nge-push orang sampai ke titik itu sih kayaknya seru ya, kayak orang yang tadinya nonton Ari Keriting lucu ketawa kayak nonton gak sih film terbarunya. Tapi ntar takutnya kalau ngeliat setannya jadi ketawa Bang. Nah itu makanya Ari Keriting lawak dong. Satu beat gitu. Justru di situ tantangannya. Kalau misalnya kalau misalnya orang nonton saya jadi horor tapi masih tetap ketawa, berarti memang saya belum sedalam itu untuk menguasai karakter. Belum berhasil mendeliver. Sama seperti nonton Bang Abi Mana Arya Satya, menurutku salah satu aktor. Saya sih berterima kasih ya, di Big Four ada 2 orang ini. Ada Abimana Arya Satya sama Martinolio. Itu kayak nonton final Piala Dunia kemarin, ada Mbappe sama Messi. Jadi ketika mereka berantem itu kayak aduh happy banget. Kita nih bumbu-bumbu aja lah kalau untuk saya pribadi, karena saya tuh bumbu di situ tuh, tapi menu utamanya 2 orang ini. Nah, Mas Abi itu menurutku salah satu aktor yang keren banget saya di Indonesia ya. Karena kita mengingat Bang Abi itu di action gitu, tapi ketika dia main drama, dia tuh bisa mendelivery drama dengan baik. Orang bisa merasakan bagaimana dia bijaksana, bagaimana dia penyayang, bagaimana dia nggak harus berantem gitu. Nah, ketika dia main komedi, Bang Abi juga bisa terpercaya untuk kita tertawakan gitu. Benar. Ketika itu menurut saya sentuhan-sentuhan aktor yang sulit, yang nggak gampang gitu. Bagaimana ketika image-nya kamu apa, tapi kamu main di karakter yang berbeda dan orang bisa tetap terima itu. Benar. Nah, buat produser di luar sana, tolong tantang saya untuk main film horor. Hantu ya. Jadi hantu nih. Tapi kan yang penting berproses dulu ya. Iya. Habis itu produsernya kecewa kan bukan urusan saya. Harusnya nggak usah kita dengerin gitu. Hantunya jadi nggak serem gara-gara dia yang main. Ya kita kan coba dulu ya. Tapi gue penasaran juga tuh pengen jadi creature. Setelah gue pikir-pikir ya, selain villain, yang lebih pengen creature, tau gak sih yang pakai baju-baju yang ada titik-titik motion itu capture, Bang, motion capture, dan kayak gitu. Jadi orang nggak tahu itu kamu yang main. Iya, seru tahu, tapi nanti lebih serunya bukan pas nonton filmnya, tapi pas udah diupload di YouTube behind the scene-nya. Iya, lu nya kayak gitu. Terus kayak aneh gitu, level di tahun, aneh banget kenapa gitu. Aku pernah jadi pengisi acara film animasi kan. Pengisi suara. Pengisi suara kayak teman-teman. Iya dong. Kok pengisi acara? Jadi pengisi suara. Saya pernah jadi pengisi suara gitu. Yang di acara? Yang film animasi. Oke. Terus diajarin tuh kita cara membentuk suaranya kayak, hai aku ada di sini, kamu di mana, gitu-gitunya lah. Pokoknya kita mencari suara-suara gitu. Tapi terus sama produsernya begini, lah
ngapain saya bayar Ari Kriting mahal-mahal tapi habis itu suaranya wah gitu. Enggak, ini mereka pakai suara biasa aja. Terus jadi saya pakai suara biasa, ya udah akhirnya ngomong biasa juga kayak oke, karakternya animasi tapi suaranya saya biasa, jadi kayak oke lah gitu. Oke lah. Kayak tidak ada pengalaman barunya gitu kayak. Ya udah ini kayak VO aja sih jatuhnya. Tapi kan udah pernah belajar kan. Jadi tapi sebenarnya itu yang dilakukan di luar sana sebenarnya, bahwa pengisi suara itu kan ya misalnya kayak siapa sih yang jadi pengisi suaranya Musangnya itu? Musangnya siapa? Guardian Galaxy. Oh ini Bradley Cooper. Bradley Cooper. Kan dia di hire ya karena suaranya kan. Ya. Kalau misalnya itu Bradley Cooper tapi suaranya, "Hai, mari kita ke sana." Ngapain gitu kayak. Itu bukan Bradley Cooper. Bradley Cooper juga gak gitu suaranya. "Hai, mari kita ke sana." Siapa? Itu Bradley tetangga lu kali. Benar. Orang kadang ada yang di hire karena suaranya ikonik. Iya, benar. Memang pengen menimbulkan karakter itu sih. Ya kayak I Am Groot, si Vin Diesel kan suaranya suara dia. I am Groot gitu. Tapi kan dia ngomongnya I am Groot doang. Mulu. Iya, orang dibayar mahal cuman ngomong 2 line gitu enak banget. Mantep hidupnya. ya. Iya cuy. Tapi kan dia untuk bisa sampai ngomong 2 line dibayar mahal itu yang panjang. Iya Kayak betul. ini, kayak calontong di iklan minuman soda tuh. Oh Iya kan, kayak calontong di iklan minuman soda tuh. Kayak nggak ada mukanya, cuman kita tahu itu calontong gitu. Iya. Itu seru sih kayak gitu. Beneran sampai menjadi se-ikon itu. Iya, suaranya se-ikonik itu. Nah ini kan kalian berdua kan base-nya, terutama Bang Ari lah udah pasti komedian dari stand up comedy. Lo walaupun impersonate tapi doing comedy di konten lo juga udah bukan hal yang baru lah gitu ya. Kebanyakan approach lo kan komedi gitu di konten lo. Dan sekarang juga bisa kita lihat fenomena komedian menjadi aktor itu bukan lagi suatu hal yang jarang ya gitu. Menurut kalian pribadi sebenarnya itu gimana ngelihatnya komedian menjadi banyak di layar film? Ayo. Sweet dulu, sweet. Apaan sih? Ini kalau mau jadi janji, lebih ke janji. Gini, ya kamu mau menang apa kalah? Menang. Udah kamu duluan. Nah, gitu kalau saya mah santai orangnya. Pasrah banget ya jadi. Enggak kompetitif. Enggak kompetitif. Kalau gue merasa, mungkin kalau dari pandangan point of view gue lebih ke content creator kali ya, atau influencer lah. Yes. Sekarang kan lagi in banget tuh influencer menjadi aktor. Oke. Dan di Twitter pun gue banyak mendapatkan awal bashing itu juga di awal. Jadi sebelum Big Four-nya keluar, gue ada beberapa tweet yang bilang kayak, gue udah males banget nih ngeliat influencer jadi aktor gitu. Okay. Kayak kenapa sih yang diambil bukan aktor beneran, kenapa harus influencer gitu. Oke. Jadi kayak hal-hal tersebut yang gue harus mengadjust kayak, ya udah biarin aja, jangan gak usah gue tanggepin gitu. Yang penting ya, ini cringe sih tapi kayak kita buktikan dengan karya. Balas dengan prestasi. Kita balas dengan prestasi. Apa katanya kalau yang di YouTube tuh, komen-komen YouTube, don't give up and apa sih? And subscribe. Ya bukan apa yourself enggak, tapi karena Don't give up and subscribe. Itu kayak, tahu gak sih filosofi orang yang menerima itu kayak, oke aku akan tidak menyerah, aku akan subscribe. aneh banget kenapa Perjuangan apa? Don't give up and subscribe. Bagus tuh. Enggak, tapi maksud gue sentimen itu muncul juga menurut gue karena banyak mungkin kayak influencer yang bener-bener meledak langsung main film, gitu. Iya. Yang menurut gue ya sebagai netizen juga, part of netizen juga ya agak mengerti juga sih pola pikir mereka atau pandangan mereka. Tapi balik lagi kayak menurut gue ya everybody has punya kesempatan gitu. Jalurnya beda-beda aja. Mungkin ada yang dari influencer menjadi aktor atau komedian menjadi aktor. Ada juga yang penyanyi menjadi aktor, kan beda-beda. Dan menurut gue fair-fair aja as long as they can deliver it gitu. Jadi kayak saat filmnya sudah keluar, ya kalau bagus, kalau enggak ya berarti enggak work saja, which is fine gitu. Dan saat sudah keluar menjadi perdebatan baru lagi. Jadi saat filmnya The Big Four keluar, ada yang ngomong kayak, gue melihat Kristo sebagai Kristo. Nah itu sebagai konten kreator sulitnya juga di situ karena kita beda sama aktor kan. Kalau konten kreator tuh ya lu setiap hari nge-story, bikin konten, lu menelanjangi diri lu banget di depan kamera gitu. Jadi saat orang menonton gua, mereka juga udah ingetnya gua banget. Sedangkan orang yang mungkin nggak tahu gua ngeliat itu kayak, oh ya pelor aja gitu. Tapi saat gua berperan sebagai pelor, orang kayak, aku jadi kayak mirip diri sendiri karena dia ngeliat keseharian gue. Sedangkan kalau lu gak ngeliat keseharian gue mungkin lu juga gak sadar-sadar banget gitu. Jadi so itu mungkin yang paling sulitnya kali ya. Tapi kayak menurut gue pribadi sah-sah aja sih.
konten kreator, influencer, penyanyi, komedian, apapun itu menjadi aktor gitu. Dan sebaliknya juga ya, aktor mau jadi komedian, Iya, exactly. penyanyi gitu. Selama mereka deliver ya deliver gitu. Banyak aktor sekarang jadi konten kreator kan? Banyak banget. Banyak bro. Banyak banget. Jadi YouTuber. Banyak banget benar. Jadi penyanyi juga bukan suatu hal yang baru juga kan gitu. Betul. Ya balik lagi orang suka gak suka kan selera. Betul. Kalau Bang Ari Bang? Kalau saya sih melihat bahwa yang harus orang sadari bahwa ini adalah dunia seni. Keaktoran itu ya seni peran, dunia seni. Dan yang namanya seni itu dia tidak pernah membatasi siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk di situ. Emang siapa sih yang boleh jadi aktor sebenarnya? Kalau misalnya konten kreator dipermasalahkan, komedian dipermasalahkan, siapa yang boleh jadi aktor? Orang yang sekolah keaktoran aja. Kalau menurut saya sih dunia seni itu jodoh-jodohan. Gak pernah bisa dipatok siapa yang bisa masuk dan siapa yang gak boleh masuk di situ. Siapa yang layak, siapa yang gak lebih layak di situ. Itu memang udah ada takdirnya sendiri gitu. Dan setelah baca reviewnya, utamanya sih kalau menurut saya yang paling penting statementnya itu statementnya sutradaranya lah. Patimo sendiri bilang bahwa dia tidak bisa memikirkan pemeran lain selain yang sekarang muncul di layarnya dia dalam The Big Four, menunjukkan bahwa ya udah film The Big Four memilih kami sebagai pemerannya. Bukan Patimo, bukan kami yang menyodorkan diri. Ayo dong saya yang jadi pemain. Enggak, film ini yang menentukan takdirnya bahwa orang-orang ini yang harus menghidupkan karakter-karakternya, dan itu yang magic itu yang selalu terjadi dalam setiap pembuatan film atau karya seni apapun menurutku ya. Satu hal juga yang mungkin terlewatkan adalah orang-orang kadang-kadang tidak percaya casting gitu. Sebelum menjadi aktor ada yang namanya proses casting. Nah proses ini sebenarnya yang menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Bukan dia backgroundnya YouTuber, bukan dia backgroundnya penyanyi, bukan. Casting sebenarnya. Titik utamanya itu casting. Christo juga memenangkan peran ini karena dia melalui proses casting. Produser lihat, oh cocok nih karakternya untuk kita mainkan. Itu yang membuat dia bisa melangkah ke sini. Bukan karena produser lihat followernya lumayan nih anak nih. Seru nih di TikTok, ayo kita pakai. Bukan, itu yang orang-orang lupa bahwa step ke keaktoran itu ada yang namanya casting dulu. Dan ini boleh diikuti sama siapa saja. Kamu konten kreator, kamu penyanyi, kamu penjual sayur, kamu temannya aktor. Tahu nggak banyak sekali kejadian orang yang sebenarnya nggak mau main film, tiba-tiba dia yang main gara-gara nemenin temannya casting. Oh iya betul. Banyak banget tuh kejadian kayak gitu tuh. Banyak. Datang nemenin temannya casting, tiba-tiba kamu nih mukanya oke juga nih, coba mau casting nggak? Oh ternyata ada rasa yang bisa dia deliver yang dia tidak sadari bahwa dalam dirinya dia ada sisi keaktoran gitu. Dia baru tahu di situ. Ya udah kamu main aja. Tiba-tiba dia yang jadi bintang utamanya, kan sering sekali, dan itu normal banget kejadian kayak gitu. Apakah kemudian orang-orang mengatakan, wah tiba-tiba aja jadi aktor. Orang dia itu sebenarnya temennya aktor, tahu kan? Nggak seperti itu gitu. Artinya siapa aja boleh jadi aktor selama dia mau mengeksplor dirinya. Saya juga dulu perencana tukang gambar gitu, perencanaan kota gitu, orang desain, urban design saya basicnya. Cuman saya pengen stand up, terus kenapa? Benar. Tidak mungkin orang-orang stand up comedian kayak Ari Kriting sekarang so-so stand up comedian. Dia itu sebenarnya planner tuh. Kan enggak kayak gitu ya. Sistem itu tidak seperti itu. Sistem dalam kehidupan ini tidak seperti itu. Tidak sekaku itu bahwa ada yang membatasi orang-orang penyanyi harus orang-orang yang sekolah musik, kursus nyanyi misalnya gitu. Enggak juga, orang yang doyan nyanyi aja kalau suaranya bagus kenapa enggak, bukan dia yang jadi penyanyi. Dan saya selalu percaya bahwa panggung memilih orang-orangnya. Setuju. Sekuat apapun energinya kamu untuk masuk ke situ, kalau panggung tidak pilih kamu tidak bisa. Mantap. Harus jadi t-shirt itu tadi. Panggung yang memilih kamu. Iya benar. Apa? Amin saudara-saudara. Gila. Tapi benar itu ya, panggung yang memilih. Panggung yang memilih kita. Betul. Nah tadi ngomongin casting, cerita dong proses casting itu gimana tuh awalnya? Siapa dulu nih? Bebas. Lu dulu toh. Tadi kan Bang Ari barusan selesai. Gini enggak ingin saya cerita aja. Ini boleh. Jadi kita itu lagi podcast kayak begini nih. Awalnya lagi podcast, lagi bikin konten podcast. Dia nggak bisa ikut sampai selesai. Podcastnya. Dia nggak bisa ikut sampai selesai karena harus cepat kelarnya gara-gara untuk casting buat filmnya Patimo waktu itu. Bukan The Big Four. Bukan The Big Four. Jadi gini nih. Padahal yang dipanggil 2 orang ya. Dari point
Yang dipanggil Kan 2 orang. Kamu sama saya kan? Oh iya betul. Tapi yang pergi casting saya doang. Ya ada 1 orang yang namanya sudah besar banget lah. Gak usah disebut siapa namanya. Pokoknya depannya A, belakangnya recruiting. Gitu. Saya itu sudah casting, cuma online. Oh, 5 tahun yang lalu ya. Udah pernah diupload terus ditonton lagi videonya. Jadi saya ledekin dia kayak, oh masih casting lu tuh. Sombong banget. Anak baru. Sombong banget. Tapi itu prosesnya juga absurd Pak. Oke. Gue casting buat Big Four. Jadi gue waktu itu lagi bantu produksinya Ko Ernest buat filmnya dia. Terus CTS? Bukan, waktu itu Teka-Teki. Oke, Ini udah lama banget. iya. Terus gue tiba-tiba di DM Timo Cahyanto. Gue juga baru ngeh kalau dia ternyata follow gue. Gue follow dia, emang udah lama. Cuman gue gak tahu kalau di follow back gitu kan. Terus tiba-tiba dia DM gini. Pak Tim, halo gitu. Terus dia, audisi dong. Apaan biskuat? Audisi apaan nih? Apa? Audisi apaan? Gak jelas banget. Audisi apaan? Anjir Indonesian Idol lu. Gak lengkap gitu. Hah? Apaan sih gue bilang? Audisi apa gitu. Gue kayak aneh banget random. Terus dia tuh emang gak suka chat. Jadi dia fan tiba-tiba. Ya dude gue lagi I'm making this movie man. So we're making this movie dan kita production as soon as possible ya. Jadi kayak if you're down to it man. Like go for it dude. Like audition for it gitu. Terus gue kayak oh iya Pak Timo gue ya mau dong. Terus di otak gue, oh saya belum pernah main film sebelumnya. Ini role pertama nih. Oh supporting nih jadi siapa gitu gue gak tahu kan. Datang lah casting, ke ruang casting kan. Terus datang terus bilang ya ceritanya tentang The Big Four. Oke, ini ada 4 assassin, nah kamu jadi salah satunya. Hah? Main dong. Bingung dong gue. Maksudnya ini saya jadi salah satu dari main karakter. Iya. Oh terus di otak gue kayak deng dong. Mati. Saya ngapain kesini? Sudah pasti ditolak gitu kan. Nah terus udah nih dikasih skrip ya. Terus udah dikasih skripnya. Itu bukan sama Pak Timo, sama casting director ya. Oh ya Kristo gitu. Pakai aksen timur bisa. Deng dong. Semakin yakin ditolak. Terus gue, oh bisa gitu. Maksudnya gue emang ada keturunan Ambon. Cuman gue sehari-hari gak ngomong pakai bahasa Ambon kan. Ya lo di Jakarta juga. Iya casting kan. Casting bla bla bla. Terus dia lihat ya. Coba sekali lagi kamu pakai diimprov aja. Ada kasih improv. Wah si paling improv banget nih gue. Paling jago banget nih gue. Improv lah gue. Set improv. Terus dia ngomong gini. Coba dia ngomong gini. Iya lucu tuh tadi saya ketawa. Lu kalau ketawa justru ketawa bukan ngasih tahu kalau lu ketawa. Dia bilang ya lucu. Dia kan ketawa nih sepanjang kamu. Gue casting gue gak berasa dia ketawa, gue gak tahu. Terus dia bilang ya lucu tadi tuh saya ketawa. Ya lu ketawa dong bukan ngasih tahu kalau lu ketawa. Aneh banget. Dia nge-cue ya. Iya terus habis itu udah tuh. Dia baik aja itu. Iya dia kayak sopan aja gue kayak. Atau gak enak. Semakin saya tidak yakin nih bro udah fix lah. Gue down banget tuh pas pulang. Gue pulang down banget terus sedih gue kayak ngomong manajer gue udah gak dapet lain gak apa-apa gue bilang. Katu berapa bulan kemudian tiba-tiba gue gak dipanggil gak apa nih. Gue gak tahu gue dapet apa enggak kan. Gue mikir udah gak dapet karena gak di calling sama sekali sekitar 3 bulanan lah. Dan lo menilai performance lo waktu casting juga waktu itu iya waktu itu kurang gitu menurut gue kayaknya. Tiba-tiba Pak Timo ngupload foto gue. Jadi gue tahu gue dapat peran itu dari Instagram. Jadi gue tahu dapat peran itu bareng sama kalian. Saya tidak eksklusif. Gue taunya bareng sama orang lain. Lo bukan yang dikabarin duluan ya? Anjrit, enggak. Terus gue nanya manajer gue kan, ini gue dapat perannya kok aneh banget. Hah gak ada kabar, belum dikabarin tuh. Aneh banget sih. Terus baru habis itu ternyata baru mereka diskusi. Jadi gue dapat duluan. Tahunya juga sama orang-orang lain, diskusinya juga belakang, jadi aneh banget itu proses itu. Dan pas dapet ya gue seneng banget, cuman kayak apa sih aneh banget hidup gitu. Benar-benar, tapi ya terlepas anehnya intinya lo memainkan itu. Iya, it's fun, seneng banget gue berterima kasih banyak Pak Timo. Yes. Sangat-sangat seneng. Bang Ari proses castingnya gimana bang? Kalau casting kan sebenarnya macam-macam ya. Ada memang yang proses casting kayak begitu. Dia pas mau pergi casting itu kita lagi take podcast kayak begini, saya lihat mukanya tuh kayak yang antusias sekali, yang kayak pengen banget, kayak mupeng banget, kayak aduh pengen banget nih. Terus dia casting, saya ledek-ledeknya, Kristo mau kemana casting? Masih casting, zaman sekarang casting, ya ampun pengen banget ya gitu. Kalau saya sih castingnya beda juga sih, maksudnya casting kan memang ada beberapa model. Kalau saya tuh castingnya Pak Timo sama tim produksi, awalnya tuh Bang Abi udah ngasih tahu tuh, Bang Abi mana kayak, Ri mau ada film ini kita garap sama Pak Timo.
mudah-mudahan kamu kayaknya main deh. Soalnya Patimo sempat sebut namanya kamu gitu. Yes. Kita main berdua lagi nih. Oh siap bang. Karena saya dengan Bang Abi Man itu kan punya tradisi lah main di beberapa film barengan-barengan gitu. Dari Cowboy Junior 2014, kemudian ke Warkop DKI, kemudian ke Petualangan Menangkap Petir juga. Kami tuh senang banget gitu duet-duetan kayak gitulah. Terus udah dikasih bocoran tuh sama dia. Nah setelah itu dihubungi sama Patimo. Yes. Ri, aku mau ada bikin film, kapan kita bisa ngobrol? Zoom meeting kita tuh, karena masih COVID kan waktu itu. Zoom meeting tuh, saya Patimo dan tim produksi. Jadi castingnya itu ditanya-tanya soal karakter. Kalau kita bikin karakter begini, kamu bagaimana? Bagaimana kita bisa memperkaya karakter itu? Bagaimana definisi kita terhadap karakter itu? Dia cerita tuh background story-nya. Ini ada 4 orang pembunuh, mereka dibesarkan dari kecil. Kira-kira bagaimana nih karakternya kalian beda-beda, aman gak? Kamu kenapa bisa beda? Jadi yang ditanya itu adalah definisi kita terhadap karakter itu. Castingnya sih kalau saya sih seperti itu. Jadi kayaknya waktu itu mungkin belum ada skrip untuk dialog dan lain sebagainya. Lebih ke interview kerja Pak. Benar, kayak interview kerja. Sama HRD ya. Benar kayak interview kerja. Jadi kayak apakah kita paham ini karakter yang akan dimainkan gitu. Karena mungkin juga Pak Timo mungkin sudah sempat lihat beberapa sentuhan saya di film gitu. Jadi mungkin dia udah tahu nih ada beberapa jurus yang bisa dia pakai gitu. Dan tinggal bagaimana mengoinkan jurus yang sudah pernah saya pakai itu ke dalam karakter yang mau dia bentuk. Nah itu sih sebenarnya kalau proses castingnya saya seperti itu sih. Zoom. Lebih ke interview berarti ya. Lebih ke interview. Dan saya juga dikasih taunya kayaknya kita jadi nih ditelepon baik-baik gitu. Bukan tiba-tiba di posting. Di Instagram. Enggak. Saya eksklusif ya. Enggak banget. Soalnya kan menyenangkan lah kalau kayak gitu. Kayak apalagi saling kenal gitu kan. Kayak enak banget lah pokoknya enak banget gitu. Tim produksinya tuh hangat sama kita gitu kayak Ri kayaknya kita jadi ini kerjasama. Oh terima kasih Isis. Kita mengusahakannya bersama-sama gitu semuanya kayak agak aneh sih kalau tiba-tiba kita tahu dari Instagram. Oh aku lolos gitu. Agak aneh. Tentang konten kreator ketemunya karena konten juga. Taunya gara-gara konten lewatin ya. Instagram. Iya makasih loh. Ini BTW gue sekarang pengen nanyain pertanyaan bukan dari gue. Ini dari para followersnya Volix. Jadi kita kan selalu H-1 tamu datang. Kita buka question box dan mereka bebas nanyain apa aja. Nah gue sekarang akan langsung nanyain pertanyaan dari para netizen. Yang pertama itu ada yang nanyain Tok ke lu. Oke. Itu apa rasanya lu dijilatin sama Putri Marino? Kayak cupa. Bang Ciko, punten. Rasanya kayak apa ya? Ya kayak dijilatin mukanya kayak apa lagi. Deg-degan sih. Maksudnya kayak gue melihat kayak wow. Aktris yang memenangkan FFI gitu. Tiba-tiba terus muka gue dijilat sama dia. Kayak aneh banget gitu. Dan saat, ini fun fact ya. Adegan itu improv. Itu bahkan gak ada di skrip? Gak ada. Jadi awalnya adegan itu harusnya dia mau nerekam gue. Terus Bang Ari udah keburu gitu. Udah keburu apa? Ngebius. Nah tapi saat di set Pak Timo merasa belum peak nih kayak dia butuh closingan yang kuat. Butuh closingan yang benar-benar dia kayak horor. Makanya itu kayaknya gue melihatnya kayak pay homage itu sebelum Iblis Menjemput juga ya. Adegannya tuh agak-agak horor gitu kan. Jadi pas tiba-tiba itu udah mau take, Fatima udah samperin gue. Kristo, ya. Dude, lu masalah gak kalau misalnya Putri Marino ngejilat muka lu? Hah? Ya, dude, jadi gue ngerasa sini nanti ntar muka lu dijilat gitu sama Putri Marino. Do you mind it? Enggak, Putri Marino masalah gak ngejilat muka gue. Bukan gue yang gue ngejilat ikhlas aja ya. Gue mah silakan. Lu mau kokop bebas gitu. Dijilat yang masalah kan lidah dia. Kalau dia keracunan makanan habis itu kan bahaya, ribet. Lu yang salah nanti. Iya, tapi untungnya aman. Terus yang bikin awkward tuh gara-gara habis take ternyata gak bisa one take. Jadi gue kira kan one take kelar nih. Ternyata butuh take berikutnya. Muka gue udah bau lidah muka gue kan. Bau lidah gitu. Enggak, jigong Putri Marino wangi kok, aman. itu klarifikasi tadi ya. Kepada rakyat Indonesia. Terus dijilat, terus abis itu take berikutnya adalah dibutuhkan karena apa? Karena jadi adegan itu lightingnya tuh cuma keluar dari celah-celah kayu. Oke. Nah lu bayangin gimana caranya Putri Marino mencari celah kayu sambil menjilat muka saya. Susah banget. Jadi kayak nyari-nyari. Oke. Jadi tuh kalau lu lihat BTS mungkin ya. Gak tahu ada atau enggak. Jadi dia gini nih. Segini Pak Timo. Kananan dikit. Oh.
segini. Terus gue di depan dia kayak segini aman Pak Timo tapi lidahnya di sini. Kanan dia gitu ya ini awkward banget. Gitu. Jadi menurut lu pekerjaan aktor itu sulit? Iya. Awkward. Karena harus menahan awkwardness lidah sejengkal itu gitu. Gak nyampe sejengkal malah cuma segini anjir aneh banget gitu sih. Tapi itu walaupun absurd fun lah tapi. Fun banget gila selama syuting. Gue pernah baca di tweet ya bang. Yang waktu itu ada nge-tweet the cast looks like they're having fun shooting this movie. Bener banget ya gak sih? Kayak main-main kita syuting tuh seru banget. Gue sama Bang Ari pas break main Tekken. Iya. Ada PS. Terus ada yang kita main berenang-berenang tengah laut gitu. Jadi seru. Seru sih. Ngobrol gak kelar-kelar tuh. Bercanda-bercanda gak jelas. Pagi aduh. Itu berapa lama proses total syuting kalian? 3 bulan. Oh, syutingnya 3 bulan tapi kita latihannya 3 bulan. Jadi total 6 bulan. 6 bulan. Produksi lah ya waktu total. Iya. 6 bulan. Oke kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau The Big Four, castnya bukan kalian. Kira-kira siapa yang cocok jadi karakternya menurut kalian? Bagus nih pertanyaannya dulu. Orang ini tidak suka kita mengerjakan dapat rezeki. Pekerjaan-pekerjaan menggeser rezeki orang nih. Pertanyaan-pertanyaan menggeser rezeki orang. Dengki ya orang. Soalnya kalau saya kasih usulan yang pas, ntar produsernya bener juga nih hari kritik nih. Kita ganti aja mereka. Waktu sequel nih. Ntar sequel ganti. Kayaknya masuk akal hari kritik. Iya. Kayaknya kalau Pelor tuh yang impersonator suara Pak Jokowi aja tuh. Mana? Ada dia bisa niruin suara Pak Jokowi. Kristo juga. Biar gak diganti. Lu maksudnya biar gak diganti bang. Kalau menurut saya sih yang jadi Pelor sih banyak banget optionnya ya. Bentar dulu. Kok gitu? Sialan ya orang. Pengen gue diganti emang deh kayaknya. Setelah lihat karakternya sih sulit sih ya kalau untuk bingung sih ya. Mungkin bisa diganti secara looks mungkin pendekatan karakter tapi rasanya pasti akan beda-beda. Benar. Kalau kayak saya sih yang bikin saya happy ya. Sekarang juga seniman-seniman yang punya background kental Indonesia Timur banyak gitu. Abdur, Arsad misalnya, Muhammad Al-Katiri, terus ada banyak lah beberapa nama gitu, Reynold, Epi juga, Epi Pai itu mendalami keaktoran juga cukup dalam. Jadi sebenarnya secara karakter visual sih mungkin untuk karakternya saya sih mungkin ada beberapa opsi lah yang bisa dipakai gitu. Dan untuk visual. Untuk visual dan juga mungkin background karakter Indonesia Timurnya juga kental. Jadi kurasa sih mungkin bisa-bisa aja misalnya kalau misalnya ternyata dibutuhkan. Dan itu menurut saya sih hal yang baik ya ketika misalnya industri kita. Karena saya sempat punya pertanyaan itu sama Ko Ernest juga sempat nanya gitu kayak karakter-karakter Indonesia Timur itu yang bisa masuk siapa aja. Sebenarnya opsinya belum sebanyak itu ketika mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang sih sudah lebih banyak gitu ya. Mungkin juga kayak kalau di action sih ada seperti Bang Godfred. Itu udah mendalami banget untuk karakter Indonesia Timur juga kan. Jadi kalau saya pribadi sih justru ketika gak ada opsi itu menjadi pertanyaan kayak teman-teman saya di mana nih kok saya yang berkarya sendiri. Tapi sebenarnya sih kalau untuk saya pribadi sih melihat kalau untuk karakter Indonesia Timur sih mungkin ada beberapa pilihan lain. Cuman sih saya menyarankan janganlah Pak, saya butuh juga. Saya aja Saya aja lah Pak, saya masih mau kerja yang baik kok ini tenang. Balik lagi nih jawaban aman. Biar kita gak diganti. Kalau lu melihat Pelor, karakter Pelor, seandainya banget. Ini beneran hipotetikal banget lah ini. Kalau kau sebut namanya Nicholas Saputra, saya siram kau betul. Kayaknya saya bisa diganti sama Nicholas Saputra. Enggak bro, karaktermu. Kalau gue melihatnya kayak di industri ini udah lumayan banyak juga ya konten kreator gitu. Jadi untuk melihat opsi-opsi itu bisa banget ada juga gitu. Betul. Keanu kayaknya lebih lucu. Atau Fadil Jaidi. Buat jadi Pelor ya? Iya buat jadi Pelor. Iya. Bisa. Atau siapa lagi ya? Serem gak sih kalau mau menyebut itu jangan diaminkan nanti. Atau ya Kristo Immanuel aja boleh sih. Ya, udah pas lah ya. Udah pas. Memang udah jauh balik lagi. Iya. Bang Ari bilang panggung yang memilih. Betul. Udah terpilih. Iya. Ini yang pertanyaannya orang dengki nih. Iya. Bukan dengki juga sebenarnya menakuti kita. Jangan menggeser rezeki orang ya. Terus itu ada pertanyaan nih. Gimana rasanya abang-abang nih kalian berdua jadi pedoman kelucuan dari para cast yang lain?
Menurut kalian yang paling lucu di set itu kalian berdua bukan? Sebenarnya sih kalau lucu sama-sama aja. Patimo juga lucu. Patimo lucu. Itu. Masing-masing itu punya selera humornya masing-masing gitu. Mas Abi juga lucu. Leo juga lucu. Putri kocak tuh. Putri lebih ke receh ya. Jadi lu mau ngelawak apapun pasti Putri Marino ketawa. Jadi gue kadang berharap coba aja kalau misalnya gue jadi stand up comedian, penontonnya kayak Putri Marino semua, ger terus. Gampang. Enak ya, ger terus. Ketawa terus bro. Nah kalau itu sih sebenarnya mungkin enggak. Tapi secara teknik mungkin bukan menjadi rujukan sih sebenarnya. Tapi teman sharing aja. Kayak yang itu sih menyenangkan karena ini film kita uliknya sama-sama. Kita nguliknya sama-sama. Ada beberapa part di mana kita merasa kayak ini masih bisa diisi nggak sih? Nah itu kita nguliknya sama-sama. Jadi Patimo, Kristo, saya, Bang Abi, teman-teman yang lain kita Lute yang main juga kita duduk sama-sama. Nah itu ada kayak satu momen kita lagi makan sarapan lagi sarapan mau syuting. Itu ternyata hari itu yang akan disyuting itu yang take-nya Putri sama Lutesa. Ejek-ejekannya Putri sama Lutesa. Oke. Ejek-ejekannya Putri sama Lutesa. Terus mereka itu kayak sudah nyoba tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu, kayak ganjel kayak emang kalau kita saling ngata-ngatain kayak begini feel-nya ke arah mana gitu, apakah memang kita saling benci satu sama lain atau komedi. Nah, ternyata sebenarnya yang diincar sama Patimo di situ tuh komedi. Sebenarnya dia pengen ngata-ngatainnya ini unsur komedinya lebih kuat gitu. Akhirnya saya sama Kristo sama Bang Abi sama Putri sama Ute sama Patimo nyari tuh. Ya ngobrol. Apa nih kira-kira bagaimana caranya nih kita bisa bikin itu. Akhirnya kita bikinlah itu. Ngata-ngatainnya itu konteksnya hal-hal yang memang erat dengan karakter mereka masing-masing. Erat dengan karakter mereka. Akhirnya jadilah itu dua kata lucu tuh kata-kata anak-anak. Yang Poluan Jablay, Poluan Tepos gitu, pangkat rendah. Itu kita nyebutin tuh kayak ini aja dia ngatain pangkat rendah, perlu ketawa gitu. Ini lucu masuk gitu. Akhirnya awalnya tuh kalau di skrip itu kayak cuman goblok, tolol lu, gitu. Goblok manja lu gitu-gitu. Terus ketika mereka ini kayak maksudnya udah biasa dan maksudnya kayak mereka pengen sesuatu yang beda gitu. Nah itu kita cari sama-sama. Itu juga ada cerita lucu tuh di coba dong. Dua kata lucu itu. Jadi kan itu kan oper-operan Bang Ari tuh pertama Bang Ari tuh yang bocah tolol. Lu kan dari lu ya? Iya. Bocah tolol terus ada Gundik Opung tuh siapa ya, lupa ya gue. Gundik Opung. Terus Gundik itu pasti kata-kata gue itu kan lampau ya. Betul, Gundik Opung. Usia lama terus tuh. Gue kasih Duyung Jablay. Nah terus ada satu yang ini buat Putri, buat karakter Putri apa ya gitu. Terus gue langsung, gue tahu. Gak jadi deh gitu. Karena gue kayak jahat nih. Terus si Lute langsung gak apa-apa tuh. Terlalu jahat kata kita. Iya, terlalu jahat. Justru itu yang lucu tuh katanya. Yang jahat-jahat itu lucu banget tuh. Terus enggak kata kita enggak, gue gak mau. Putri bilang kayak gak apa-apa tuh, kasih tau aja gue. Aduh enggak. Gue cari yang lain yang lebih bagus. Terus kayak enggak apa-apa gitu. Terus gue kayak gue langsung pegang Kak Putri kan. Kak gue minta maaf banget. Gue minta maaf banget sebelumnya. Maaf gitu. Apa sih? Ini. Poluan Tepos. Ekspresi Putri Marino di film persis yang dia keluarkan. Saat gue keluarin itu kayak Kristo. Minta maaf banget mah. Terus lu udah ketawa. Patimo ketawa. Aduh dipakai ini lucu nih. Tapi gue nya gak enak. Maksudnya gue bilang Poluan Tepos ke Putri Marino kan kayak goblok. Gue tampar diri gue sendiri. Tapi ya sudah akhirnya keluar. Dan akhirnya untungnya dipakai. Dan itu smart app tuh geniusnya Patimo ya. Jadi tadinya kan cuma buat tektokan doang ya. Terus dijadiin treatment sama dia Pak. Maksudnya secara kamera kan digerakinnya ke arah gitu. Maksudnya kayak gila. Dibimbing penontonnya gitu. Iya dibimbing penontonnya gitu. Gokil juga tuh orang. Beneran dia juga bisa langsung implementasiin jokes yang tadinya cuma lempar-lemparan sampai ke treatment visual. Iya gitu. gokil. Dan Patimo itu kita kan mengenal dia kan dengan sentuhan-sentuhan gore-nya, action-action yang slasher gitu-gitu kan. Nah ketika bikin sesuatu yang ada komedinya, saya tuh melihat kayak seorang sutradara yang melakukan sesuatu di luar kebiasaannya tapi larut. Patimo itu passion banget ketika bikin komedi. Dia terlarut gitu kayak ternyata semenyenangkan ini bikin komedi gitu. Kayak bikin adegan yang lucu, bikin adegan yang seperti ini. Jadi kalau saya sih pribadi tidak heran ketika misalnya apa yang tampil di layar bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. Saya tidak bilang semuanya ya. Sebagian besar masyarakat bisa menerima rasa yang kita coba sampaikan di situ karena baik aktor dan juga sutradaranya passionate banget ketika mengerjakan itu. Saya lihat itu Patimo itu nguliknya tuh kayak dia senang gitu. Kadang-kadang bahkan di luar pakem komedinya dia tapi karena dia juga
trust bahwa ini adalah bagian dari komedi, dia mau tuh eksekusi dan dia pelajari gitu kayak kita kan tahu lah selera komedinya Patimo itu sebelah mana gitu. Tapi kadang-kadang ketika nyebrang dari seleranya dia ngamatin dulu dan dia mencoba memecahkan gitu kayak ini lucunya di mana. Oh gara-gara ini jadi lucu. Terus baru dieksekusi sama dia gitu. Jadi kayak menurutku sih Patimo orang yang sebenarnya dia punya sisi lain gitu kayak ketika bikin komedi itu dia ternyata menyukai gitu. Bahaya juga sih ini untuk kita yang teman-teman yang mengerjakan film-film komedi, kalau besok-besok dia komedi mulu nih kayak disikat ya. Patimo aja. Disikat ya. Ya mungkin akan menjadi 2 pertanyaan terakhir sekaligus menjadi penutup di episode kita berbincang-bincang mengenai The Big Four sama Ari Kriting dan Christo. Apa scene yang paling kalian suka dan scene yang paling susah saat di shoot? Saat di shoot. Kalau scene yang kalian suka itu bisa scene yang kalian peranin ataupun enggak. Ataupun ya waktu lu nonton lu suka banget aja walaupun lu gak ada di situ. Iya. Bisa jadi gitu. Tapi bisa juga yang ada lu nya gitu. Terserah. Gue lagi nih. Gue baru habis ngomong. Iya, bener juga ya. Gue baru habis ngomong. Bener juga. Kalau scene yang paling gue suka probably Mas Abi pas ngelawan 2 orang yang datang ke villa tuh, baru nyampe ke villa terus ada 2 orang datang terus berantem. Itu gue suka banget kayak it pay homage to Jackie Chan juga gue merasanya, terus kayak Kung Fu Hustle dan komedinya juga Indonesia banget di situ juga ada. Jadi kayak I love that scene so much karena menurut gue that's the definition of action comedy. Jadi actionnya tidak lu pisah dengan komedinya gitu. Di situ dia semua. In the semua. middle of the action there's comedy and the middle of the comedy there's action gitu. Jadi kalau scene favorit gue itu sih. Kalau scene paling susah adalah kalau yang gua itu probably ini. Gua pingsan terus orang-orang meledak terus gua turun dari, itu gak susah banget sih tapi lumayan lah. Jadi gua enggak. Gua tahu yang paling susah. Di Bedugul yang naik tuk-tuk. Dia kecelakaan. Kecelakaan. Oke, naik motor yang ada baknya kan? Iya, itu gua kecelakaan. Jadi ini susah tapi gak ada di dalam scene sebenarnya. Jadi gue harusnya bawa tuk-tuk itu, kita latihan. Di Jakarta lancar semua, di Bedugul ke atas, turun, lancar semua lancar. Terus Astraya bilang, Tok cobain sekali lagi kali ya. Oh ya boleh, gue lancar kan, aman dong. Pede Tapi dong. tapi itu habis hujan, jadi jalanan agak licin. Muter balik, naik ke atas, pas mau turun. Nah kru itu ada yang parkir mobil di samping jalan. Oke. Jadi gue agak ke kanan dikit, karena gue takut nabrak mobil itu. Ya. Pas gue ke kanan dikit ternyata ban belakangnya itu tuh keluar jalur. Ya. Terus meluncurlah tuh tuk-tuk menuju ke jurang. Wih. Gokil Pak, itu bener-bener surut gitu. Nah tapi memang betul ya katanya orang kalau udah mau mati itu tiba-tiba dunia jadi lambat. Gue bener-bener berasa tiba-tiba zut gitu tapi jadi slow mo gitu. Gitu kan. Terus kedengaran suaranya Martinolio di kepala gue. Dia bilang gini, kalau sampai lu udah mau kecelakaan naik motor, lemesin badan lu, justru jangan ditegangin. Biar lu akan jatuh dengan sendirinya. Tapi mohon maaf, Martinolio kan naik motor roda 2. Jadi kalau lu lemes, motornya oleng jatuh. Roda saya 6. Gak ada jatuh-jatuhnya. Gak jatuh-jatuh dong. Jadi gue udah lemes terus kayak, untung sepesekian itu gue juga mikir, goblok kalau gue misalnya gue lemes, yang ada gue kecelakaan dan lemas. Tidak jatuh dari motor itu. Akhirnya meluncur benar-benar sepersekian detik sebelum masuk jurang. Gue lompat dari tuk-tuk itu. Set, gue lompat, tuk-tuknya masuk jurang. Vrak. Masalahnya di seberang situ di tempat gue jatuh, kru itu bukan kru syuting, kru yang nunggu. Mereka kira gue lagi syuting. Terus mereka, brak gue jatuh, mereka nonton. Wah keren. Itu bukan tag. Mana kameranya? Kameranya. Mereka nungguin kameranya mana. Kok gak di-cut. Tiba-tiba dari atas Astraya teriak. Kristo! Gitu. Gue udah begini. Gue udah gini di rumput. Sini gue udah beset. Pala gue benjol. Ini gue bonyok gitu. Jadi kalau paling sulit kayaknya itu. Nah, karena setelah itu gak ada adegan tuk-tuk Kristo yang bawa, kita gak percaya. Bro, dia sendirian aja kosong bawa tuk-tuk kecelakaan. Apalagi bawa, itu kan di adegannya yang naik saya, Putri Marino sama Abimana. Kita tidak mau merisikukan nyawa kita. Iya betul. Gak mau, jangan Kristo yang bawa. Dia sepanjang film murung aja kayak aduh. Gak apa-apa bang, aku udah bisa kok. Enggak. Kita udah trust issue sama kamu.
Kalau Bang Ari, Apa tadi adegan yang paling menarik? scene terfavorit? Kalau scene terfavorit sih mungkin perubahan ekspresinya Abimana dan perubahan ekspresinya dinamika Abimana dengan Martinolio di adegan ending justru. Itu tuh menurutku lucu, tapi kalau disimak detailnya sulit loh. Bagaimana mereka habis adegan action yang intens, tembak-tembakan, tikam-tikaman, tiba-tiba mereka sampai pada satu titik di mana yang diserang adalah psikologisnya. Ini nih si Martinolio udah tough banget loh itu. Tikam-tikaman, tembak-tembakan, berantem dia dihadapin gitu Mas Abimananya. Tapi tiba-tiba yang mereka harus mainkan adalah bagaimana nih menyerang psikologis. Lu kalau misalnya bikin adegan action kan udah ada takarannya tuh. Betul. Nah bagaimana nih mereka perang psikologis? Itu tuh menurutku adalah sebuah adegan yang tidak mudah. Karena tangannya kamu tetap di tempat, mulutnya kamu actionnya kamu tetap di tempat, tapi bagaimana cara rasanya kamu yang menyerang. Dan tektokan sama Martinolio-nya juga, bagaimana rasanya Martinolio merasa bahwa itu adalah gangguan. Ya, Bang Abi simpel gitu ngomong, Suranto. Tapi Martinolio harus mengekspresikan bagaimana dia terganggu dengan sebutan itu. Kayak gemes banget. Itu tuh menurut saya itu acting yang sulit. Tidak semudah itu tuh. Orang kalau pukul-pukulan seru mungkin udah banyak Benar. literaturnya gitu. Tapi kalau misalnya menyerang psikologis, film apa yang melakukan itu gitu. Ada sih film yang seperti itu tapi juga kurang berhasil. Adegannya Batman sama ibunya itu yang yang Martha. Martha. Iya. Menurutku nggak sekuat. Enggak. Coba Batman bilangnya Suranto ya. Suranto. Kalau Batman apa? Suranto. That's my mother. That's mother Suranto. Suranto. My mother is Suranto. Kayak lebih works ya. Nah itu sih menurutku adegan yang sangat-sangat menurutku tuh bagus banget gitu. Tidak mudah untuk melakukan adegan itu. Menyerang psikologis lawan. Itu tuh duetnya mereka Bang Abi sama Leo di adegan sih keren banget sih menurutku ya. Itu sulit pasti. Kalau scene tersulit Yang saya jalani. Scene tersulit yang saya jalani sih scene tersulit yang saya jalani. Scene-nya saya itu sebenarnya fun-fun semuanya sih. Scene-nya saya itu mungkin fun-fun semua Iya sebenarnya. sama kita berdua nih scene-nya bukan yang berat-berat Oh gitu. itu yang saya rasa agak sulit justru scene pembuka. Yang waktu Yang saya pakai jas putih cakra. Iya. Nah karena Pak Timo di situ mintanya saya itu yang cool, charming, terus kayak jangan langsung kelihatan sisi komedinya gitu. Oke. Nah kalau teman-teman perhatikan detailnya saya di situ, saya tuh benar-benar berusaha mengurangi sisi komedinya saya sehingga orang tidak merasa adegan tuh konyol. Serius. Nah menurut saya sih beberapa review merasa bahwa entrance-nya saya di adegan itu cukup berkesan gitu, beda gitu. Nah di situ saya berusaha menekan konyolnya saya karena Tuhan memberikan berkah konyol yang sangat banyak gitu. Itu permintaan yang berat loh Pak Timo bilang saya jangan harus kelihatan keren. Meninggalkan sisi konyol tadi. Iya saya harus meninggalkan sisi konyol yang kayaknya berjubel banget di gitu aja tuh kayak. Masalahnya dia diem aja kadang lucu gitu. Dia bengong diem gitu kayak. Enggak belum ngomong. Itu sih tantangan terberatnya saya kalau syuting itu. Tolonglah produser, director minta adegan-adegan lucu saya bisa. Tapi kalau adegan saya jadi orang yang cool, keren gitu kayaknya tuh agak energinya harus besar gitu. Kalau pas yang adegan Swangi itu susah gak? Yang nendang. Itu enggak? Enggak terlalu juga sih. Oh enggak? Enggak terlalu. Oh yang susah itu yang justru teriak Siska. Yang pas dikasih tuh Siska. Bro itu susah banget coy. Susah banget. Soalnya saya tuh harus teriak sambil ngikuti pergerakan kamera yang narik itu. Kelihatan di situ mungkin karena pengaruh lensa ya. Kelihatan kayak dimensinya cuma segitu doang kan. Karena pengaruh lensa. Tapi sebenarnya track kameranya itu panjang. Track kameranya itu panjang untuk mundur dan dapat komposisi gambarnya yang seperti itu tuh panjang. Jadi saya tuh harus teriak, Siska! Ngikutin track kamera itu lama banget cuy. Dan tracknya panjang kan. Tracknya gak cuma sekali lagi. Tracknya gak cuma sekali. Ada kali take ke-8 apa ke-9 saya udah gini. Itu di stop sama Pak Timo di stop. Karena saya teriaknya, Siska! Pak kayaknya udah habis. Habis coy. Habis itu tuh yang salah satu adegan tersulit tuh.
Kasian. Tapi seru sih film itu sih. Seru banget. Seru, We had so much fun, man. Seru. 3 Yang bulan pasti seru tuh. thank you so much dong buat Bang Ari udah datang hari Hormat ini. Bung, hormat. Berbagi cerita, berbagi ketawa juga buat Kristo. Thanks, Bas. Thank you. Jangan lupa buat lo semua yang nonton, kalau belum nonton langsung sikat The Big Four, ada di Netflix pastinya. Yes, The Big Four di Netflix sekarang juga. Right now ya. Right now dong. Jadi Habis beresin ini di nonton, video. Pang langsung. Netflix. Kalau udah nonton lagi aja. Bener. Iya, nonton lagi, bro. Biar terus lama tuh di peringkat atas. Iya, betul. Terus bisa ajak teman-temannya. Iya. Film-film begini enak dipakai nobar. Yoi. Berlima, berenam. Benar. Iya. Kumpul di rumah siapa. Betul. Nah, kalau gitu kita pamit undur diri. Hormat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo teman-teman, dia Kristo. Dan dia Ari Kriting. Terima kasih sudah menonton bincang-bincang kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Ya, dan juga saksikan terus video-video Viniar selanjutnya.